Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NPM di F0220309. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching untuk mata kuliah proyek pemrograman berorientasi objek, di mana sebagai persyaratan untuk seleksi asisten praktikum sistem informasi pada semester ganjil ini. Jadi untuk pembahasan mengenai OOP ini kita akan bahas terkait dengan dasar terlebih dahulu. Dan apa itu OOP? Nah, kalau kita lihat dari definisinya, OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek daripada tindakan atau fungsi atau function atau data secara prosedural. Nah, di dalam OOP, program dibangun dengan menyusun objek-objek yang memiliki atribut atau data atau properti dan juga perilaku atau fungsi atau metode. Nah, adapun untuk konsep dasar dari OOP. Di sini sebenarnya ada banyak sekali untuk konsep dasar dari OOP. Nah, untuk OOP ini kita biasanya akan sering menemukan keempat dari konsep dasar ini. Yang pertama yaitu kelas. Kelas atau kelas ya bahasa Indonesianya merupakan cetakan atau blueprint untuk membuat sebuah objek. Nah, di dalamnya ada sebuah atribut dan metode. Nah, seperti contoh di sini ada misalnya kelas mobil. Kelas mobil seperti di definisinya ada atribut dan ada metode. Dalam kelas mobil ini ada warna. Warna sebagai atribut dan nyalakan sebagai metode atau biasa kita sebut function. Nah, setelah itu ada objek. Nah, objek merupakan instansiasi dari kelas. Setiap objek adalah entitas yang memiliki data dan fungsi. Kurang lebih seperti ini. Kita akan definisikan terlebih dahulu sebuah variabel yang di dalamnya adalah kelas. Misalnya dengan studi kasus mobil. Mobil satu di dalamnya ada new mobil dengan metodenya apa. Setelah itu ada encapsulation, di mana menyembunyikan data internal dan hanya bisa diakses melalui metode tertentu. Contohnya seperti biasanya kita menemukan sebuah kelas atau function atau dan sebagainya. Nah, dia biasanya diawali dengan private atau public. Nah, kalau public itu biasanya akan bisa diakses dari mana saja, scope-nya dari mana saja. Sedangkan property private hanya bisa diakses lewat getter dan setter. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat yaitu inheritance atau pewarisan. Nah, di mana kelas bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Contohnya kelas sedan extends mobil. Nah, mobil ini sebagai parents-nya. Intinya kelas sedan ini akan mewarisi semua habits atau semua hal-hal yang berada di kelas mobil. Kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa kita harus menggunakan OOP? Ada 4 poin yang menjadi alasan mengapa kita harus menggunakan OOP. Pertama, yaitu mempermudah modularitas kode, yang dimana kode bisa dibagi-bagi jadi kelas terpisah. Kedua, yaitu meningkatkan reusability, di mana kode bisa digunakan ulang lewat inheritance. Seperti tadi, kita bisa menggunakan selalu hal-hal yang ada di kelas, menggunakan extends, kelas parents-nya. Ketiga, yaitu mudah untuk di maintenance dan scaling. Dan terakhir yaitu cocok untuk sistem besar dan kompleks. Misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi website yang lumayan besar dan kompleks. Nah, OOP ini menjadi suatu hal yang cocok untuk diimplementasikan di aplikasi atau website tersebut. Contoh penggunaan OOP. Nah, untuk contoh penggunaan OOP itu, ini saya akan mencontohkan di bahasa pemrograman Java. Nah, misalnya kita memiliki sebuah kelas mobil. Di dalam kelas mobil ini ada sebuah properti ataupun objek di mana kita inisiasikan awal sebagai string. Nah, di sini ada method, teman-teman. Metodenya yaitu nyalakan. Dalam metode tersebut ada print, ada sebuah printing yang di dalamnya ada sebuah string yaitu mobil dinyalakan. Nah, kurang lebih untuk metodenya seperti itu.
Metode nyalakan, di dalamnya terdapat metode print atau fungsi print untuk menyalakan mobil. Nah, setelah itu di luar eh, kelas ini, di luar kelasnya ada kelas lagi, kelas main. Dimana di dalamnya untuk menjalankan semua hal yang ada di kelas mobil ini. Kurang lebih seperti itu. Intinya mengeluarkan output mobil dinyalakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pembahasan mengenai OOP akan kita lanjutkan di praktikum, dan untuk pembahasan mengenai micro teaching sampai di sini dulu. Jikalau ada salah kata maupun kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.